ada suatu mekanisme yang mungkin perlu kita lihat bahwa undang-undang ini ternyata tidak hanya mengenai lapisan mereka yang selama ini voluntary melakukan sertifikasi halal, tapi ternyata dia berimplikasi kepada semua lapisan pelaku usaha yang ada di Indonesia. Mulai dari yang mikro, kecil, menengah, sampai besar, dan korporasi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan suatu strategi yang lebih spesifik lagi. Bagaimana sertifikasi halal untuk usaha kecil, untuk usaha mikro, itu harus dibuat tidak ribet, harus dibuat mudah, harus dibuat cepat pelaksanaannya, dan tidak memberatkan pelaku usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yaitu Bapak Afdal Ali Hasan. Beliau adalah Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Apa kabar Pak Afdal? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Bambang. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat. Pak Afdal, mungkin bisa dimulai Bapak bercerita sedikit tentang ketika pengalaman kuliah di Fakultas Teknik UI, jurusan industri, dan kemudian perjalanan karir, dan sampai sekarang dipercaya menjadi Direktur Industri Produk Halal di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Monggo silahkan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Bambang ya. Saya ingin memulai sedikit sharing. Saya masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu tahun 1993, Pak. Bergabung dengan jurusan Teknik Mesin pada waktu itu. Kemudian di dalam Teknik Mesin ada program studi namanya Teknik Industri. Nah, itulah yang menjadi pilihan saya. Di tahun 97, alhamdulillah saya menamatkan studi di program studi Teknik Industri, dan pada waktu itu karena memang ada kebutuhan bisnis cukup berkembang, ada salah satu bank waktu itu datang ke kampus, ke ke Universitas Indonesia untuk langsung melaksanakan rekrutmen pegawai untuk sebutnya pendidikan eksekutif, program pendidikan eksekutif, atau dikenal dengan nama PPE. Ini adalah Bank Niaga, ini adalah tempat saya pertama berkarir. Memang mungkin orang bertanya-tanya ya, ini dari Fakultas Teknik, kenapa kok masuknya perbankan, kan begitu ya Pak ya. Tapi lucunya pada waktu itu ada rekrutmen yang dilakukan Bank Niaga di kampus UI, dari sekian banyak yang mendaftar, ribuan orang pada waktu itu yang dari banyak fakultas, dan yang dipilih itu hanya beberapa orang saja, dan kebanyakan justru dari Fakultas Teknik. Jadi ada saya, kemudian ada teman juga dari teknik elektro, dan juga dari teknik sipil, beberapa lagi mungkin padahal dari ekonominya juga nggak join waktu itu. Nah, jadi mungkin mereka melihat kalau dari teknik itu mungkin bisa berkembang pemikirannya, tidak hanya lagi belajar mengenai teknik saja, tapi juga lebih luas lagi nanti setelah masuk ke perbankan. Nah, 97 saya langsung bergabung dengan Bank Niaga, mengikuti program PPE, manajemen trainee begitu,
kurang lebih 1 tahun putar-putar, Pak. Pindah di Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, ke banyak cabang dan bagian-bagian di perbankan tersebut, belajar segala aspek perbankan, mulai menjadi kasir, customer service, marketing, kemudian join di treasury, export import, operation, dan human resources, dan segala macam. 1 tahun saya jalani itu, kemudian di Bank Niaga setelah menamatkan manajemen trainee, mereka menempatkan saya di human resources. Di human resources, ini kan suatu hal lompatan yang kemudian berbeda juga. Belajarnya adalah mengelola manusia. Bagaimana mengelola manusia, dan kemudian 1 tahun saya menjalani bidang di human resources untuk menangani performance appraisal pada waktu itu. Jadi suatu hal yang menarik. Nah, kemudian di tahun 99, saya masih ingat waktu itu, 99 atau memasuki tahun 2000, pada waktu itu setelah krisis ekonomi terjadi di 98, adanya BPPN dan segala macam, manajemen Bank Niaga ini ingin melakukan semacam percepatan untuk perbaikan bisnis. Jadi mereka yang masih muda-muda pada waktu itu diminta untuk, ayo coba kembangkan, aktiflah, mulai masuk ke bagian yang memang core banking sekali, itu masuk ke bisnis. Dan saya kemudian ikut dalam program tersebut. Kita melakukan mutasi, pindah begitu dari human resources, pindah ke investment services group. Jadi suatu bidang di dalam perbankan yang cukup unik. Investment Services Group lebih banyak sebenarnya berhubungan dengan pasar modal. Kami menjadi custodian bank dari fund manager yang melakukan transaksi saham, obligasi, dan surat berharga di pasar modal. Settlement-nya, perhitungan NAV-nya, dan segala macam dilakukan di bank custodian. Jadi itulah mulai saya berkarir di bidang Investment Services Group di Bank Niaga di awal tahun 2000-an. Nah, pada waktu itu juga kemudian saya mengambil license sebagai fund manager juga untuk meningkatkan kemampuan sampai dengan 2006 saya di Bank Niaga di Investment Services Group itu cukup banyak bidang yang saya diberi amanah, mulai dari mutual fund administration, melakukan product development, kemudian mengembangkan bagaimana bisnis baru di bidang investment services. Dan 2006 ada tawaran saya untuk kemudian pindah ke company yang lain. Ya biasa Pak, biasanya kalau tenaga muda gitu ingin lebih mencari challenge katanya pada waktu itu. Dan challenge itu datang dari sebuah bank internasional worldwide dari Citibank. Jadi Citigroup ya. Ini baratnya kalau saya menyampaikan ke teman-teman pada waktu itu, di Bank Niaga kita belajar seperti SMA begitu, kemudian di Citibank kita masuk universitasnya. Nah, jadi secara keilmuan juga makin advance, customer-nya juga makin luas. Tidak hanya pelaku bisnis di Indonesia, tapi juga pelaku bisnis seluruh dunia. Karena sudah tidak ada batas lagi kalau investasi itu. Nah, di Citibank, di Global Transaction Services, saya bergabung di sana, kemudian diamanahi untuk menjalankan bisnis custodian bank dari Citigroup sendiri, kurang lebih sampai, kalau saya nggak ingat, mungkin di tahun 2010, kemudian Citigroup meminta saya untuk mengepalai suatu proyek. Mendirikan anak perusahaan Citigroup di Indonesia yang bergerak di bidang brokerage securities di pasar modal Indonesia, yaitu Citigroup Securities Indonesia. Jadi kalau tadi sebagai pegawai Citigroup diamanai untuk membuat anak perusahaan. Dan dari sana mungkin saya banyak belajar bagaimana memulai sesuatu entitas bisnis,
kita menjalankan dan apply license, melakukan rekrutmen, membangun infrastruktur, membangun sistem, membangun tenaga sales dan segala macam. Dan alhamdulillah Citigroup Securities Indonesia berjalan dengan baik, menjadi salah satu broker yang terkemuka di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia. Dan pengalaman itu kemudian ternyata melirik juga, dia dilirik juga oleh company yang berbeda. Jadi Nomura ini adalah salah satu securities company terbesar di Jepang. Di tahun 2016 kemudian meminta saya bergabung dengan mereka. Di tahun 2000 saya join ke Nomura itu 2011 kalau saya nggak salah ya. Sorry Pak. Di tahun 2011 saya join ke Nomura, itu mereka meminta saya kembali melakukan renewing the business. Jadi establishing Nomura entity di Indonesia, khususnya di bidang operations. Jadi kita bangun kembali Nomura Indonesia yang tadinya mungkin tidak aktif sejak krisis pasar modal 98, ini direaktivasi. Kita bangun sistemnya, kita rekrut orangnya, kita jalankan operationsnya, kita berdayakan dan kemudian menjadi suatu bisnis yang berkembang di pasar modal dan terkemuka. Nah, itu perjalanan di Citibank. Sempat waktu itu mereka memberikan saya suatu kepercayaan. Saya diberi beasiswa oleh Citibank untuk kemudian bisa melanjutkan studi di Strategic Management di Business School Prasetya Mulia. Itu tahun 2010 sampai 2012. Alhamdulillah saya selesaikan dengan baik. Walaupun di antara studi tersebut saya tadi move ke Nomura. Jadi satu pengalaman yang menarik ya. Studinya dibiayai, tapi terus saya harus membayar kembali sebagian dari beasiswanya karena saya harus pindah ke entitas yang baru. Nah, kemudian sampai di tahun 2016, saya sebenarnya ibaratnya terakhir di Nomura sebagai Vice President, Head of Operations untuk Indonesia. Itu langsung di bawah Nomura X Japan, jadi memang reportnya ke regional. Karena itu kemudian saya terkadang menyadari, kalau dari sisi karir pada waktu itu untuk bidang capital market, rasanya sudah cukup komplit. Saya pernah di sisi perbankannya, saya pernah di sisi fund manajernya, saya mengerti dan paham betul operationsnya, dan membangun satu entitas bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Namun pada saat itu kemudian timbul ada suatu perasaan yang menggugah saya. Perasaan menggugah saya ini adalah saya sudah cukup lama berkarir di Citibank, saya buat sesuatu buat mereka, alhamdulillah berhasil dengan baik. Saya lakukan hal yang sama untuk Nomura juga, berhasil dengan baik. Tapi kok saya merasakan sesuatu something missing. Sesuatu something missing. Pertanyaannya adalah, saya sudah berbuat apa terhadap masyarakat Indonesia? Saya sudah berbuat apa buat orang-orang sekitar saya yang mungkin lebih membutuhkan, justru bangsa dan negara ini yang justru lebih membutuhkan suatu tangan-tangan yang cukup kuat untuk membangun bangsa ini bersama. Nah, akhirnya kemudian saya mencoba membuat satu strategi keluar dari comfort zone di Nomura untuk kemudian saya lihat apa yang harus saya lakukan. Banyak mungkin kalau saya lihat teman-teman saya di dunia perbankan itu mereka coba hijrah ke perbankan syariah. Karena pada waktu itu perbankan syariah cukup berkembang dengan baik. Namun saya tidak langsung lakukan itu. Saya ingin ini suatu strategik yang sangat baik begitu.
saya sekolah terlebih dahulu. Jadi walaupun saya sudah mendapatkan Strategic Management Magister dari Prasetya Mulia Business School, kemudian saya mengambil kembali Master of Islamic Finance Practice dari INSIAF Malaysia. Ya, jadi berbekal dengan master degree dan keilmuan dari Islamic Finance yang saya dapatkan, ini ternyata pergaulannya berkembang. Tidak hanya terbatas di pasar modal, lebih luas lagi, banyak kenal lebih banyak orang, networknya makin meluas, dan ternyata sangat-sangat menarik. Bisa mendalami suatu bidang yang lain yang berbeda, mungkin selama ini saya lebih banyak di perbankan dan pasar modal. Dan kemudian pada 2016, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari Nomura. Jadi ini pengalaman yang menarik nih Pak Bambang. Sampai saya itu diminta oleh company saya untuk mencarikan pengganti saya sendiri. Jadi saya 6 bulan melakukan pencarian pengganti saya dan akhirnya menemukan orang yang tepat untuk menggantikan posisi saya, baru kemudian saya resign dari Nomura dan saya memulai bisnis baru, membangun perusahaan sendiri, kemudian juga membangun yayasan wakaf, ingin mengaplikasikan apa yang selama ini mungkin sudah saya coba pelajari dan coba mungkin saya miliki untuk pengembangan ekonomi umat lebih tepatnya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Nah, setelah resign dari Nomura, waktu saya mungkin relatif lebih banyak, saya kemudian mencoba melihat masyarakat langsung ke bawah, turun ke desa-desa di kampung saya di Sumatera Barat, di Minangkabau, melihat apa sih peluang yang bisa dikembangkan di sini, kemudian apa yang perlu dibangun, kebutuhan apa yang ada di petani dan masyarakat secara para pengusaha kecil tentunya, dan akhirnya menemukan, wah ternyata luar biasa ya. Mungkin selama ini pengalaman saya banyak di belakang meja, di depan komputer, berhubungan dengan seluruh masyarakat dunia melalui suatu jaringan perdagangan pasar modal, tapi begitu kita masuk ke sektor real, ternyata suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Bagaimana menemukan tadi para petani, kemudian mereka sangat struggling pada saat panen, harga produk mereka turun, mereka membutuhkan pupuk, mereka membutuhkan pembinaan, dan segala macam. Jadi proses itu yang kemudian tergugah, saya mencoba menginisiasi untuk membina para petani dalam konteks waktu itu adalah perkebunan kakao ya. Perkebunan kakao saya mencoba kemudian mengembangkan pertanian dalam hal ini perkebunan untuk produk kakao sampai kemudian melakukan hilirisasi dari produk kakao sampai menjadi coklat. Ya, itu yang saya bina di Sumatera Barat. Kemudian juga mengembangkan lebih luas lagi bersama-sama dengan masyarakat perkebunan kakao yang organik yang untuk bisa kita jadikan produk unggulan dari Sumatera Barat. Jadi cita-citanya pada waktu itu adalah kalau orang ke Padang, ke Sumatera Barat gitu biasanya pulang tuh bawa kerupuk sanjai begitu. Ya, kita mau ganti Pak. Mau ganti kalau pulang nanti ya udah bawa coklat gitu kan. Atau bisa menikmati coklat karena memang kenapa? Coklat suatu produk yang sangat menarik yang hanya hidup di negara tropis. Jadi kakao itu adanya di negara tropis. Tapi kenapa orang Eropa, orang Amerika sangat punya coklat yang berkualitas? Padahal tidak satu pohon pun hidup kakao tersebut di Eropa dan di Amerika.
Jadi itu satu hal yang sangat menarik yang mungkin kita bisa lihat dari sana. Kemudian untuk Yayasan Wakaf, kita mengembangkan wakaf produktif. Saya bersama dengan istri, kemudian juga kita memiliki suatu chain bisnis juga di bidang kesehatan dental di gigi. Kemudian membuka juga klinik wakaf produktif untuk kesehatan masyarakat. Nah, bersama juga dengan beberapa teman, itu ada Ustadz Banu dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kita membangun yayasan, membangun aset wakaf produktif, tapi dengan suatu konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda yang sampai sekarang kami coba laksanakan itu adalah aset wakafnya harus dijalankan oleh wakaf operator yang proven, yang bisnisnya memang sudah terpercaya, sudah berjalan dengan baik. Nah, aset wakaf inilah yang kemudian dikembangkan secara profesional. Net income dari net profit dari aset wakaf tersebut baru kemudian kita pakai untuk manfaat wakaf, untuk beasiswa, bantuan anak yatim, bantuan duafa, membangun lebih banyak lagi katakanlah layanan-layanan services buat masyarakat. Memang kami lebih banyak berfokus kepada beasiswa karena kami melihat bahwa beasiswa itu bisa merubah seseorang dengan ilmu yang bertambah baik. Insya Allah dia bisa menghasilkan suatu produk yang lebih banyak lagi, dan pada saat dia berhasil dia akan bisa melakukan multiplier effect yang jauh luar biasa. Nah, pada waktu itu sampai 2019 apa yang saya kerjakan setelah tadi resign dari Nomura, ternyata mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga dari teman-teman, kemudian mengajak saya bergabung masuk di dalam manajemen eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah pada waktu itu. Jadi ini suatu proses yang saya juga tidak menyangka untuk diajak ikut dalam suatu seleksi pada waktu itu, bersama-sama dengan Menteri Pak Bambang Brojo, kemudian menjalankan manajemen eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah. 2019 kami dilantik, sampai dengan saat ini manajemen eksekutif KNKS pada waktu itu sekarang sudah berganti menjadi KNEKS, ada tambahan E-nya di situ. Tidak hanya di sektor keuangan, tapi juga ada tambahan sektor ekonominya. Karena ternyata mengembangkan keuangan syariah tersebut tidak bisa didorong-dorong terus kalau basic underlying transaction-nya tidak diperbaiki. Jadi ekonominya harus dibangkitkan. Insya Allah dengan model seperti itu, keuangan akan menjadi hasil dari perbaikan ekonomi tersebut. Sampailah dengan tahun 2020, ada pergantian regulasi, KNEKS berubah, bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Saya dipercayai oleh pemerintah, dikasih amanah sebagai Direktur Industri Produk Halal. Mungkin demikian Pak Bambang sementara ya. Kita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. Ini luar biasa sekali, sebuah pengantar yang saya kira sangat lengkap untuk menjelaskan, karena Pak Afdan ini sudah praktek di lembaga keuangan yang umum gitu ya, yang nanti saya tidak tahu bedanya dengan di syariah seperti apa, tapi Bapak juga menjalani model-model tadi kegiatan yang berdasarkan syariah. Nah sekarang digabung gitu, kira-kira seperti itu. Nah mungkin Pak Afdan bisa menjelaskan apa sih bedanya, misalnya ekonomi yang tidak syariah dengan yang syariah, bisnis yang syariah dan mana yang tidak syariah, karena untuk beberapa orang itu kelihatan hampir sama kadang-kadang, dan juga ada yang mengatakan bahwa di luar Indonesia itu
ada juga model-model yang tidak pakai nama syariah, tetapi prinsipnya sama. Nah, ini mungkin bisa diawali dari situ, Pak. Silakan, Pak Abdul. Iya. Mungkin kalau kita bicara mengenai ekonomi syariah ataupun keuangan syariah, biasanya orang melihat dalam dua bentuk. Ada dari sisi formnya, ada dari sisi substansinya. Kalau berbicara bentuk formnya, itu akan kemudian diskusinya berkembang kepada akad. Bagaimana akad transaksinya? Apakah itu akadnya yang memang sudah ada fatwanya atau belum? Kemudian ya tentu kalau akad ini kan ibarat hukum ya Pak Bambang. Jadi hukum yang kemudian melandasi bagaimana suatu transaksi yang dibuat memang untuk menghindari praktek ribawi di sana, kemudian juga menghindari praktek katakanlah hal-hal sifatnya yang uncertainty, jadi hal yang tidak menentu ya, kemudian atau kita sebut dengan qarar begitu, dan juga hal-hal yang tentu dihindari adalah yang sifatnya spekulasi ataupun suatu hal yang memang tidak baik ya. Jadi oleh karena itu mungkin katakanlah dari sisi keuangan syariah memang formalitas akad itu yang kemudian kelihatan di masyarakat. Namun sebenarnya behind itu semua, ekonomi dan keuangan syariah itu adalah suatu konsep yang memang berbasis bagaimana pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dengan cara lebih baik. Tentu adanya terjadinya semacam pemerataan. Katakanlah mereka yang tadinya ada di level paling rendah, para mustahik yang penerima zakat ini kemudian bisa diangkat. Bisa diangkat, bisa menjadi pelaku usaha, bisa memiliki pekerjaan atau bisa memiliki usaha sendiri. Kemudian kita angkat lagi supaya mereka bisa besar dari usaha mikro menjadi usaha kecil. Dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih menengah. Kemudian bisa menjadi usaha besar. Kenapa? Pada saat mereka naik dari level garis kemiskinan tadi, dia yang tadinya penerima zakat kemudian akan berbalik menjadi orang yang memberikan zakat. Jadi konsep pemerataan yang ada di dalam keuangan dan ekonomi syariah itu menjadi suatu hal yang sangat baik. Di samping juga kalau kita lihat sektor-sektor yang memang dikembangkan adalah sektor-sektor yang sesuai dengan maqasid ataupun tujuan dari syariah itu tersebut. Jadi kalau contoh yang mungkin paling gampang, kita lihat di Bursa Efek Indonesia, bagaimana Jakarta Islamic Index atau indeks syariah tersebut dipilah-pilah. Mereka akan melakukan klasifikasi, oh ini sektor-sektor katakanlah yang memang sesuai dengan konsep syariah. Mereka keluarkan perbankan yang umum, mereka keluarkan industri minuman keras, mereka keluarkan industri yang sifatnya mungkin harmful ya, bisa membuat suatu hal yang tidak baik di masyarakat, itu dikeluarkan. Hal yang sifat spekulatif juga dikeluarkan. Jadi lebih banyak kepada industri-industri yang memang sektor-sektor yang relatif baik ya. Dan kalaupun kita lihat ternyata sektor yang relatif baik ini ya itulah yang banyak di Indonesia sebenarnya. Kita memiliki agriculture, kita memiliki perikanan, kita memiliki kelautan, kita memiliki tambang dan energi dan segala macam. Ini semua adalah sektor-sektor yang sejalan dengan konsep maqasid syariah. Jadi itu tadi. Kalau mungkin orang luar berbicara mengenai sustainability suatu ekonomi ataupun green economy, ini suatu hal yang sebenarnya kata lain sebenarnya dari sisi ekonomi syariah. Sangat sejalan satu konsep, memang di syariah ditambahkan lagi ada akadnya. Jadi ini kombinasi dengan tadi ada behind bagaimana maslahat itu bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian plus dilaksanakan dengan adanya suatu akad, bergabunglah dia menjadi sektor ataupun layanan keuangan syariah, dan salah satunya muncul dengan perbankan syariah. Ada juga sekarang kita kenal takaful ya, sektor asuransi yang di bidang syariah. Juga kita mengenal lebih banyak lagi ke depan mungkin sektor-sektor industri yang memang basically-nya itu mereka memang sesuai dengan konsep syariah. Ini menarik. Kenapa?
pada saat kita melihat sekarang di tren yang terjadi di dunia, masyarakat dunia sekarang mulai bergerak. Mungkin katakanlah mungkin lebih concern kepada climate change, lebih concern kepada ethical investment, lebih concern kepada green economy. Jadi pada saat suatu investasi masuk kepada suatu negara, mereka bertanya, ini menimbulkan kerusakan nggak di secara planet, secara apakah kehidupan yang ada di tempat tersebut. Kalau tidak, oke, saya akan invest di sana. Jadi model ini adalah konsep dari ekonomi syariah yang sebenarnya sangat difahami masyarakat dengan baik. Nah, mungkin tantangannya ada di ekonomi syariah adalah cara untuk mengeduket masyarakatnya saja. Baik, Pak Abdal. Sekarang posisi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan ini sendiri, apakah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong, memotivasi, memfasilitasi ekonomi dan keuangan syariah atau seperti apa kira-kira? Oke, mungkin saya bicara sedikit mengenai KNEKS. Jadi komite ini unik. Komite ini satu-satunya komite di Indonesia yang diketuai langsung oleh Presiden. Jadi KNEKS adalah komite yang ketuanya adalah Presiden, wakil ketuanya adalah Wakil Presiden. Dan sekaligus Wakil Presiden bertindak sebagai Ketua Harian dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian yang menjadi anggota dari KNEKS ada 16 kementerian dan lembaga. Tidak hanya pemerintah saja, tapi ini ada kombinasi. Jadi di dalam situ ada Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lebih banyak lagi, termasuk MUI dan Kadin, menjadi anggota dari KNEKS. Kami sendiri di manajemen eksekutif itu adalah roda organisasi setiap harinya, yang menjalankan on daily basis komite ini untuk bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, amanah yang diberikan kepada komite ini adalah bagaimana mensinergikan para anggota-anggota dari KNEKS untuk kemudian membangun ekonomi syariah Indonesia dengan lebih baik, lebih maju, karena kita tahu membangun ekonomi syariah ternyata juga merupakan bagian dari membangun ketahanan ekonomi nasional. Jadi fungsinya adalah bagaimana melakukan sinergi, menyelaraskan, melakukan percepatan, dan kemudian tentu salah satunya ya melakukan suatu strategic thinking, terobosan yang lebih baik lagi supaya kita bisa melakukan percepatan kemajuan ekonomi syariah Indonesia ke depan lebih baik. Kurang lebih mungkin itu komite ini tujuannya Pak Bambang. Ya. Jadi semacam pendamping ya atau advisernya pemerintah gitu ya untuk kebijakan-kebijakan syariah. Lebih tepatnya policy recommender ya. Policy recommender ya. Walaupun yang mengeksekusi program-program itu nantinya adanya di para anggota. Karena eksekutornya sendiri itu adanya di kementerian dan lembaga yang menjadi anggota dari KNEKS. Kemudian yang juga menarik adalah mungkin ini juga yang jadi pertimbangan karena mayoritas penduduk Indonesia itu kan Muslim gitu ya, tetapi kan bisnis syariahnya kan yang sesuai dengan syariah masih dianggap kecil gitu ya. Nah, apakah ini yang kemudian membuat KNEKS ini punya program untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi untuk ekonomi dan bisnis syariah? Gimana, Pak? Ya,
Jadi kalau kita lihat dari sisi tadi ya, aset dan juga potensi yang kita miliki, memang kita melihat masyarakat Indonesia itu 80% lebih. Exactly angkanya mungkin sekitar 85 lebih lah persen ya. Memang adalah masyarakat Muslim. Secara theoretically mereka ini adalah masyarakat atau konsumen yang membutuhkan produk halal, yang membutuhkan jasa keuangan syariah, yang membutuhkan industri-industri yang related dengan perekonomian syariah. Theoretically seperti itu. Namun pada kenyataannya kita lihat bahwa katakanlah misalnya di sektor perbankan syariah, kenapa market size perbankan syariah kita ya tidak besar. Masyarakat kita mungkin lebih banyak memakai perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah. Ini salah satu isu yang menjadi tantangan juga. Nah, kami melakukan suatu kajian yang secara sistematis tentu kita lihat bahwa hal ini tidak hanya disebabkan oleh perbankan ataupun lembaga keuangan syariah yang saat ini mungkin secara inovasinya belum seinovatif kompetitor mereka yang di perbankan konvensional. Secara aset juga mungkin belum sebegitu besar, apalagi mereka ketinggalan di bidang teknologi dan di bidang human resources. Contoh yang paling simpel adalah pada saat melakukan rekrutmen pegawai. Nah, pada saat rekrutmen pegawai, lulusan UI misalnya, kalau kita tanya, Anda mau masuk bank mandiri atau mau masuk salah satu bank syariah, gitu, katakanlah, mereka pasti akan memilih perbankan konvensional yang sudah kategorinya udah top, seperti itu. Nah, jadi top talents, best talents itu kemudian akan ketarik lebih banyak di sektor-sektor konvensional. Nah, kemudian kita mencoba mengolah ini semua, bagaimana caranya supaya bisa ekonomi syariah ini bisa tampil, bisa lebih baik lagi di masyarakat. Nah, KNKS mencoba menstrategikan. Kita harus melakukan semacam percepatan yang tidak hanya percepatan yang gradual. Ini betul-betul harus melakukan suatu lompatan besar yang kemudian bisa menghadirkan layanan, apakah itu keuangan dan ekonomi syariah, kepada masyarakat dengan jauh lebih baik. Nah, salah satu yang kami lakukan di KNKS beberapa waktu yang lalu adalah melahirkan layanan syariah dari link aja. Jadi ini pada waktu itu saya dan teman-teman melihat bahwa digital payment itu berkembang dengan sangat cepat sekali. Ada ada sebut saja mungkin ada GoPay, ada OVO, ada beberapa lagi Dana dan lain segala macam. Masyarakat mulai terbiasa melakukan pembayaran dengan digital. Tapi yang syariahnya pada waktu itu belum ada. Pada waktu itu belum ada, kemudian kita berbicara dengan Finaria sebagai satu-satunya pada waktu itu adalah digital payment milik pemerintah. Untuk kemudian kita bantu mereka melahirkan digital payment yang comply dengan syariah. Kami juga berbicara dengan pelaku marketplace, dengan Bukalapak, dengan Tokopedia, dengan Shopee, dengan Blibli. Ayo dong kita buka segmen halal di marketplace Anda, supaya ada segmentasi yang kemudian masyarakat melihat bahwa ekonomi syariah, keuangan syariah itu bisa berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan bisnis. Nah, ini suatu hal yang menarik. Saya sampaikan ke Pak Bambang dan para pemirsa. Contoh yang paling menarik itu adalah pembayaran kurban. Ya, pembayaran kurban yang tadinya mungkin relatively kalau masyarakat berkurban itu membayar kurbannya kepada masjid-masjid ataupun mungkin ke lembaga filantropi seperti dompet duafa, rumah zakat dan segala macam melalui programnya. Tapi dengan adanya pembayaran kurban masuk di marketplace, itu jumlah pembayaran kurban itu menaik beberapa ratus %. Angkanya luar biasa. Ini kami melihat suatu hal yang sangat baik ya bagi masyarakat, suatu terobosan. Ternyata jalur-jalur yang selama ini mereka
dekat dengan keseharian mereka, ini bisa mereka laksanakan untuk kegiatan mereka sendiri. Mereka berkurban bisa lewat marketplace. Mereka mau bayar donasi, sekarang datang ke masjid-masjid sudah ada QR. Nggak perlu lagi itu tenaga takmir di masjid itu setiap Jumatan menghitung gitu ya uang receh gitu, kemudian setor lagi ke bank. Kita harus robah pola itu dengan mengenalkan QR, mengenalkan cara berdonasi yang lebih advance, dan juga ini baik untuk generasi muda karena generasi muda juga suka berbelanja, suka berinvestasi, dan informasinya adalah reksadana yang dibeli melalui channel-channel marketplace itu lebih dari 50% adalah reksadana syariah. Jadi ini suatu temuan-temuan yang mungkin saya ungkapkan kepada teman-teman, kepada pemirsa semuanya, bahwa keuangan syariah, ekonomi syariah itu harus hadir di sekitar kita, dekat dengan konsumennya, bisa melayani konsumen sebagaimana perkembangan bisnis dan teknologi yang terjadi. Itulah yang dikerjakan oleh KNEKS. Kita punya pengalaman ya Bank Syariah sudah lama dulu dengan Bank Muamalat gitu ya. Tetapi tidak begitu sukses lah gitu ya kira-kira. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk unit syariah dari bank-bank pemerintah dijadikan satu sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia BSI. Nah, bagaimana sekarang performanya itu sebenarnya? Apakah menunjukkan peningkatan atau sebenarnya apa masalah di masyarakat kita ini sehingga model yang justru sangat baik, sangat cocok dengan syariat agama dan sebagainya, tetapi kok tidak begitu responnya tidak begitu kuat gitu. Ya. Jadi inisiatif untuk menggabungkan perbankan pemerintah, perbankan syariah milik pemerintah menjadi satu di dalam BSI ya, Bank Syariah Indonesia, ini adalah inisiatif yang sangat baik. Kenapa? Walaupun kita tidak menyampingkan bahwa kita melihat banyak yang kecil-kecil juga lembaga keuangan yang harus kita perhatikan, tapi kita membutuhkan suatu lembaga keuangan syariah yang betul-betul world class, betul-betul baik, mampu kemudian bersaing sesama duduk sama tinggi begitu dengan pemain-pemain yang memang sudah ada di bidangnya tersebut. Contoh dalam penggabungan ini yang paling kelihatan adalah perubahan teknologi. Dengan adanya penggabungan, investasi untuk membangun teknologi akan jauh lebih kuat. Akan jauh lebih kuat, kemudian karena kenapa? Banking ini kan suatu industri yang sangat betul-betul dipengaruhi oleh teknologi. Nah, ini akan penting untuk pengembangan bank syariah ke depannya. Dan juga itu tadi, SDM. Dengan adanya kekuatan dari sisi aset yang lebih besar, kemudian modal yang lebih besar, kemampuan mereka untuk merekrut best talent, itu juga akan lebih mudah. Dengan cara seperti itu, kami melihat potensi-potensi bisnis yang selama ini mungkin tidak digarap ataupun belum begitu banyak digarap oleh perbankan syariah pada waktu lalu, bisa kemudian dicoba dilihat untuk dilaksanakan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia melalui BSI salah satunya. Contoh misalnya katakanlah segmen apa itu? Investment banking. Kalau kita melihat pada saat penerbitan sukuk, pada saat sukuk internasional, itu yang terlibat adalah pemain-pemain besar. Nah, investment banking ini kemudian harusnya bisa membantu, bisa menjadi bagian juga dari Bank Syariah Indonesia. Belum juga kemudian bagaimana proyek-proyek yang selama ini mereka tidak mampu danai karena dari sisi capital mereka terbatas. Nah, ini bisa akan jauh lebih baik untuk ke depannya. Dan harapan kami tentu tidak hanya di bidang itu saja,
di sektor-sektor yang tadinya mungkin belum bisa dimasuki, tapi bagaimana perhatian kepada sektor masyarakat kecil dan mikro ini bisa jauh lebih diperhatikan. Tentu adanya kerjasama antara bank syariah dengan sektor-sektor yang sudah ada di Indonesia. Indonesia ini sebenarnya lengkap. Kita memiliki bank BPR syariah sangat banyak di seluruh pelosok Indonesia. Kita memiliki bahkan di channel yang paling rendah kita memiliki namanya BMT. Nah, layer-layer ini harusnya bisa menjadi suatu perpanjangan tangan dari perbankan syariah yang kuat, yang besar tadi, kemudian bisa memberikan layanan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang tadinya mungkin tidak tersentuh, mereka masuk golongan non-bankable, ini bisa melalui channeling tadi, bisa ditolong, kemudian bisa diberikan pemberdayaan yang lebih baik. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Pak Afdal, wajah lain dari ekonomi syariah, ya, bisnis syariah, ini kan di produk halal. Ya. Ini banyak sekali, tapi saya ingin fokus saja pada sertifikasi halal yang sekarang pemerintah Kementerian Agama membuat kebijakan barulah taruh seperti itu yang kemudian mendapat respon yang sangat beragam di masyarakat. Sebenarnya idealnya seperti apa ini pengelolaan produk halal? Oke, mungkin saya coba lihat dari sisi pertama sertifikasinya dulu nih Pak Bambang. Selama 32 tahun MUI sudah menjalankan sertifikasi halal dengan sangat baik. Jadi 32 tahun itu masa yang sangat panjang ya. Dari 32 tahun ini sudah sangat banyak yang dibangun. Sudah sangat banyak suatu proses bagaimana sertifikasi halal bisa dijalankan. Dan masyarakat tidak hanya di Indonesia, masyarakat konsumen produk halal dunia itu meyakini bahwa produk halal dari Indonesia itu halal assurance-nya terjaga dengan sangat baik. Kenapa? Karena adanya sertifikasi halal ini. Nah, namun yang kita lihat adalah selama ini sertifikasi halal itu berjalan sifatnya voluntary. Sifatnya voluntary artinya mereka yang merasa penting untuk melakukan sertifikasi halalnya, mereka baru lakukan itu. Dan dengan voluntary pun kita lihat majority produk yang ada di supermarket, di pasar-pasar swalayan itu semuanya adalah produk yang berlogo halal, apalagi dibuat oleh perusahaan besar. Mereka melihat itu sangat penting sekali pengakuan kehalalan bagi produk mereka. Nah, yang perlu mungkin kita strategikan lebih spesifik adalah pada saat lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang 33 mengenai jaminan produk halal yang lahir di tahun 2014, diimplementasikan di tahun 2019, BPJPH sendiri berdiri tahun 2017, ada suatu mekanisme yang mungkin perlu kita lihat bahwa undang-undang ini ternyata tidak hanya mengenai lapisan mereka yang selama ini voluntary melakukan sertifikasi halal, tapi ternyata dia berimplikasi kepada semua lapisan pelaku usaha yang ada di Indonesia, mulai dari yang mikro, kecil, menengah, sampai besar, dan korporasi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan suatu strategi yang lebih spesifik lagi. Bagaimana sertifikasi halal
untuk usaha kecil, untuk usaha mikro, itu harus dibuat tidak ribet, harus dibuat mudah, harus dibuat cepat pelaksanaannya, dan tidak memberatkan pelaku usahanya. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan bagaimana katakanlah misalnya di kantin gitu misalnya ya, di kantin ada penjual nasi goreng gitu, ya boro-boro disuruh mengisi form untuk melakukan audit sertifikasi halal. Dia masih berpikiran hari ini saya dagang apa enggak, hari ini saya untung berapa, besok saya mau jual berapa banyak. Kalau tiba-tiba kantin di kampus tiba-tiba work from home begitu, belajar dari rumah, ya kantinnya juga tutup. Mereka jadi bingung sendiri, usahanya berubah segala macam. Nah, segmentasi masyarakat kecil ini, sertifikasi halal untuk mereka harus dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah sudah menjawab ini sebenarnya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu kita dorong masuk bagaimana penyesuaian sertifikasi halal untuk sektor kecil dan mikro menjadi lebih mudah. Kita sebutnya adalah model pernyataan pelaku usaha yang ada pendamping yang akan melakukan verifikasi. Insya Allah dengan model seperti ini, itu sertifikasi halal menjadi lebih simpel dan mudah untuk masyarakat kecil. Nah, untuk masyarakat yang menengah, besar, dan korporasi sifatnya multinational company, ya sudah kita jalankan seperti yang sudah berjalan seperti saat ini. Ada di situ auditor halal, ada lembaga pemeriksa halal di situ, bahkan dengan dorongan pemerintah, sekarang lembaga pemeriksa halalnya tidak hanya LPPOM MUI saja, sudah ada tambahan yang lain. Sudah ada PT Surveyor Indonesia, sudah ada PT Sukovindo, ada 3 LPH yang kemudian menjadi lembaga pemeriksa halal yang bisa melayani tadi industri menengah dan besar. Dan juga sudah ada 9, bahkan mungkin ada di meja BPJPH, yang akan kemudian menjadi LPH lainnya. Termasuk juga lembaga pemeriksa halal yang hadir dari kampus-kampus. Jadi model ini yang kemudian kita kembangkan, bahwa sertifikasi halal harusnya menjadi mudah, menjadi suatu hal yang umum di Indonesia, dan dilaksanakan dengan sangat baik. Jadi itu yang secara konsep ya kita coba kembangkan. Nah, kembali lagi dengan apa yang terjadi saat ini suatu hal yang menarik ya. Saya melihatnya ternyata masyarakat itu concern sekali dengan produk halal. Concern sekali dengan produk halal, adanya perubahan sedikit saja di dalam suatu mekanisme yang terkait dengan sertifikasi halal, mereka menyampaikan concern-nya itu menjadi suatu perhatian. Jadi ini adalah suatu masukan harusnya bagi BPJPH untuk melihat ke depan bagaimana untuk bergerak secara lebih inovatif, lebih baik lagi, bisa melayani masyarakat dengan baik tanpa juga kemudian mengurangi hal-hal yang sifatnya memang sudah baik selama ini. Kita melihat bahwa produk halal itu tidak hanya masalah perlindungan konsumen untuk masyarakat Muslim yang akan mengkonsumsinya, tapi produk halal saat ini itu sudah menjadi bagian dari suatu reputasi bisnis, dari suatu usaha. Dengan adanya logo halal di suatu produk, itu bisnis meyakini produk kami berkualitas, produk kami baik, dan produk kami unggul. Jadi itu satu hal yang mungkin kita perlu jaga bersama-sama, Pak Bambang. Tak anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Kembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. Pak Afdan, kita fokuskan saja karena cara mengkomunikasikan kan nanti label halal yang dari MUI itu tidak akan berlaku lagi. Padahal tadi penangkapan saya itu kan berarti tadi ada beberapa otoritas, ada beberapa lembaga yang
dulu dilakukan hanya oleh MUI, tapi sekarang ada beberapa, termasuk survei tadi dari kampus, ada Skupindo, ada dan sebagainya. Jadi bahwa apa yang dilakukan MUI masih akan jalan terus, tapi nanti ada pendamping yang lain, dan memang logonya karena juga untuk banyak, logonya diganti. Kira-kira seperti itu ya yang pemahamannya. Mungkin saya coba bicara mengenai framework-nya terlebih dahulu. Jadi bagaimana sejak Undang-Undang 33 mengenai jaminan produk halal ini keluar, itu framework sertifikasi halal itu kurang lebih begini. Ada MUI sebagai lembaga yang memang berhak dan menaungi yang namanya fatwa halal. Jadi kalau urusan ini halal apa enggak, itu fatwanya nanyanya ke siapa? Ke MUI. Kemudian karena proses ini adalah proses sertifikasi, ada yang kita sebut dengan pelaksana pemeriksa. Disitulah lembaga pemeriksa halal atau LPH. Salah satu LPH-nya adalah LPPOM MUI. Jadi MUI dalam hal ini Komisi Fatwa dengan LPPOM MUI itu satu hal, dua entitas yang berbeda. Dan kemudian BPJPH sebagai entitas pelaksana administrasi dan sebagai regulatornya. Nah, framework ini yang mungkin perlu kita dudukkan secara baik, kita sampaikan ke masyarakat bahwa fungsi MUI adalah sebagai lembaga pemberi fatwa, pemeriksaannya dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal, ada Sukovindo, Survey Indonesia, LPPOM MUI, LPH yang dari kampus, yang segala macam, dan naungan regulasinya itu dijalankan oleh BPJPH, administrasinya dijalankan oleh BPJPH. Kurang lebih begitu, Pak. Artinya peran sentral MUI itu masih ada lah ya, kira-kira. Iya, tidak dihilangkan, betul. Karena urusan halal adalah urusan yang memang berangkat dari keyakinan agama Islam. Ya, jadi karena dia berangkat dari keyakinan agama Islam, ya tentu dia akan terkait dengan apa yang kita sebut dengan fatwa. Fatwanya ada di mana? Ada di Majelis Ulama Indonesia. Baik, terima kasih sekali Pak Afdal Aliasar, Direktur Industri Produk Halal, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terima kasih Pak Bambang. Ini masalah waktunya. Sebenarnya saya mau bercerita lebih banyak lagi, karena di KNEKS sebenarnya proyek kita sangat banyak. Kita mengembangkan kawasan industri halal, kita mengembangkan industri kesehatan yang berkompetensi syariah, kita melakukan modernisasi rumah potong hewan halal, kita mengembangkan pariwisata ramah muslim, kita mengembangkan termasuk juga supply chain untuk produk-produk halal ke depannya. Jadi sangat banyak sebenarnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali untuk bisa berbincang-bincang lebih. Seri kedua, Pak. Insya Allah, baik. Saya kira sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Afdal. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk dari masyarakat yang sekarang sedang sebenarnya hanya mungkin kesalahan persepsi saja sebenarnya. Jadi substansinya sebenarnya nggak ada masalah. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.